Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah tragis yang juga mengharukan dan nyata yang berasal dari sebuah desa yang bernama Desa Khef-Sureti dengan tempat bernama Anatoly Krips. Sebuah tempat yang dijadikan tempat terakhir bagi orang-orang yang telah terinfeksi wabah. Sudah siap untuk mendengarkan, bro and sis sekalian? Baiklah, kalau udah siap, oke. Mari kita mulai. Selamat datang, nama aku Mufi. Duduklah dan dengarkan ceritaku. Desa Khef-Sureti terletak di negara Georgia. Pak, maafin papa. aku lagi rekam video, Pak. Iya pak, maafin papa. Papa Aduh, keluar Pak. ya. Kamu lagi rekaman? Kamu lagi ngerekam? Desa Khef-Sureti terletak di negara Georgia, sebuah negara di Eropa Timur yang bersebelahan dengan Rusia dan Turki. Desa itu memiliki sebuah tempat wisata dark tourism atau disebut juga wisata gelap, di mana tempat wisata itu sendiri lebih terkenal dengan nama Anatoly Krips. Apa itu dark tourism? Dark tourism adalah kegiatan wisata yang cenderung mendatangi tempat-tempat yang bersifat kelam, memiliki sejarah yang teramat sangat kelam, memiliki banyak hubungan dengan tragedi-tragedi yang menyedihkan, dan juga menyayat hati bagi yang melihatnya. Anatoly Krips dari desa Khef-Sureti adalah salah satunya yang terletak di antara desa Satili dan Mutso di negara Georgia. Ketika mendatangi tempat itu, mungkin kita akan melihatnya sebagai tempat yang bersejarah, yang indah, dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu, dengan struktur bangunan yang unik, berada di pegunungan dengan rumput yang hijau. Namun ternyata tempat itu memiliki masa lalu yang amat sangat kelam. Di dalam 3 bangunan batu yang terlihat, yang merupakan tempat yang disebut Anatoly Krips itu sendiri, di sana akan terlihat banyak sekali tengkorak dan tulang-tulang yang membuat merinding tubuh orang-orang yang melihatnya. Saya merinding sekarang. Sehingga bila kita berjalan masuk ke dalamnya, akan sangat pasti kita bisa menginjak tulang-tulang manusia yang ada di dalamnya. Saking penuhnya lantai bangunan tersebut dengan tulang belulang. Pada dasarnya, di sana itu adalah tempat-tempat di mana orang-orang yang terinfeksi wabah masuk mengisolasi dan mengkarantina dirinya sendiri, menjauh dari kerabat-kerabat dan keluarga, serta teman yang berada di desa Khef-Sureti. Di momen di mana wabah telah menyerang, wabah yang di mana penduduk setempat menamakan wabah tersebut dengan nama Zami, wabah yang sangat berbahaya, wabah yang sama yang diperkirakan oleh ahli yang disebut dengan Black Death, the Black, apapun itu, yang diperkirakan terjadi pada abad 14 atau 18 Masehi. Wabah besar yang terjadi di wilayah Eropa. Di momen terjadinya wabah di desa Khef-Sureti, mereka-mereka yang sudah tertular dan sudah yakin bahwa ajal mereka semakin dekat, dikarenakan banyaknya mayat yang berada di kota, dan sedikitnya orang-orang yang masih bertahan. Mereka yang telah tertular pergi ke bangunan-bangunan tersebut, berbaring di dalamnya, dan menunggu kematian mereka. Hingga mereka yang baru saja datang ditugaskan untuk melempar mayat yang baru saja mati ke lantai, dari rak-rak tempat mereka mengembuskan nafas terakhir mereka. Mereka berharap dengan mereka melakukan itu, mereka dapat meminimalisir penyebaran wabah, atau setidaknya mengurangi, demi melindungi orang-orang yang mereka cintai, yang masih bertahan hidup di desa. Sebuah niat yang sangat baik dari mereka, karena di momen mereka mengetahui mereka telah terinfeksi, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka-mereka yang terinfeksi seakan tahu bahwa itu adalah akhir hidup mereka, dan mereka memilih untuk menghabiskan waktunya di dalam kegelapan,
di dalam bangunan itu. Bersamaan dengan orang-orang yang terinfeksi tanpa jendela. Nampak seseorang yang duduk bermeditasi. Ada juga yang duduk memeluk figur seorang bayi. Tertutup bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup dan juga sudah mati. Dengan satu persatu dari mereka perlahan mati, dan yang masih hidup tetap bersama mereka. Mayat-mayat yang sudah membusuk, yang sudah mendahului mereka. Pada dasarnya yang mereka lakukan sama seperti pemakaman yang mereka atur sendiri. Dari dirinya untuk dirinya sendiri. Bangunan itu juga tidak memiliki bekas-bekas atau tanda-tanda kekerasan. Sehingga makin membuat ahli sejarah yang berada di situ yakin bahwa tempat itu memang tempat di mana orang-orang memilih mati. Memilih mati dengan damai. Sebuah kisah yang menunjukkan orang-orang yang peduli, berhati besar, namun tragis di waktu yang bersamaan. Pengorbanan yang mereka lakukan dengan harapan bahwa masyarakat mereka bertahan dan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Namun patut kita hormati. Karena populasi Chef Sureti habis begitu saja dalam waktu yang singkat terlewati. Tegang-tegang amat bro. Asli gue merinding banget. Tadi gue merinding banget, gue ngerekam jam 12 malam. Mari gue kasih foto kucing. Foto yang lucu-lucu, yang imut-imut. Biar lebih enjoy rasanya. Biar lebih relax kita-kitanya. Oke? Habis itu kita lanjut, oke? Oke, kita lihat dulu foto-fotonya. You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby pumpkin. Oke, lanjut. Anatory Crypts telah menjadi spot tourism yang telah diawetkan. Sehingga kuburan ini bisa dilihat oleh generasi-generasi kita dan dapat diambil pelajarannya. Dan juga menjadi tempat wisata bagi pecinta wisata gelap atau dark tourism. Video kali ini akan gue tutup dengan sebuah puisi yang dibuat oleh Giorgi Arabuli. Sebuah syair puisi yang sangat memilukan hati, berjudul The Notes of Anatoreli, penduduk Anatori, yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Dan ku coba untuk langsung mentranslatekannya sendiri lagi ke bahasa Indonesia. Sebuah catatan Anatoreli. Aku meninggalkan kudaku di luar rumah masa kecilku. Kau yang melahirkanku, ibu. Kau yang melahirkanku, rasa sakitmu sendiri. Anak-anakku pun berada di sini jua. Aku tidak bernafas lagi agar udara di sini cukup untuk mereka. Sebuah puisi yang menyedihkan sekali, yang menggambarkan penderitaan mereka-mereka yang berada di sana bersama, menanti kematian mereka bersama-sama. Terima kasih telah menonton video gue kali ini sampai habis. Gue rasa gue akan fokus dengan tipe konten yang seperti ini. Thank you, dan komen di bawah kalau ada yang lu pengen gue bahas. Komen di bawah kalau lu pengen konten ini ada lagi untuk selanjutnya. Gue akan sangat senang sekali mendengarkan itu dari kalian. Thank you parah. Sampai jumpa lagi. Dan sebagai penutup, gue akan ngasih foto-foto yang lebih lucu agar kita lebih tenang, agar gue lebih tidak merinding. Ini merinding parah. Gue berani bilang gue ngerekam pada jam 12 malam. Dan gue selama ngerekam tadi merinding terus sampai sekarang. Gue merinding. Gue juga merinding sekarang. Ya,
Gue harap lu suka video ini. Makasih banget. Makasih juga udah ada yang mau komen. Makasih juga yang udah subscribe. Kalau lu belum subscribe, subscribe aja. Gue sangat berterima kasih karena lu mau subscribe. Karena kedepannya gue akan bikin video horor seperti ini. Video horor atau video bahas-bahas yang seperti ini untuk selanjutnya. Terima kasih udah stay dan sampai jumpa. Bye-bye.